atau Depdiknas, Depdikbud ya. Jadi dua lembaga itulah yang menyatakan bahwa TKI SPA ini profesional dan baru BNPB TKI akan diberangkatkan. Sebelumnya belum ada aturan itu memang banyak yang kurang profesional sehingga image seperti itu Bapak. Baik, walaupun tadi pertanyaan pada Pak Kadisnaker, Bapak Ibu dan terutama Malen dan Berkah perlu diketahui ini Pak Kadisnakernya baru dilantik kemarin pagi. Saya boleh membantu. Berdiri Pak Kadis, jadi saya kenalkan ini Kadisnaker Provinsi Bali yang baru. Dan saya kebetulan sebelum beliau selaku asisten kebetulan jadi PLT di Kadisnaker. Saya mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Widanto dari Bali Pos. Yang pertama bahwa pemerintah Provinsi Bali tetap konsisten melaksanakan kebijakan seperti dalam sambutan gubernur tadi, kita tidak akan mengirim tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan kita dari Provinsi Bali akan mengirim tenaga-tenaga yang memiliki skill, memiliki pengetahuan yang bisa bersaing di sana. Berkaitan dengan penempatan tenaga kerja, sudah ada undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Sudah jelas disebutkan di situ ada 4 hal atau 4 pihak yang boleh mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Yang pertama adalah pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta, yang dibilang tadi PP3IS. Nah ini tentu dengan persyaratan-persyaratan, prosedur dan mekanisme yang bisa diterima. Yang kedua adalah adanya kerjasama antara user, ada kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, G2G. Yang ketiga perorangan. Bisa dia bekerja di luar negeri karena membaca email, ada lowongan, dia bekerja, memenuhi syarat dan diterima. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNP 2 TKI tadi, yang didiklat oleh SPA, kemudian orang yang bersangkutan secara mandiri bisa melakukan itu. Yang keempat adalah pemerintah, ya karena pemerintah ada kepentingan penempatan tenaga kerja di sana itu bisa. Nah ini diperkuat oleh peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja yang ketuanya atau kepala badannya hadir di tengah-tengah kita. Sehingga apakah memungkinkan ada perda saat ini sebelum undang-undang itu ada perubahan, maka kita tidak boleh melakukan upaya yang bertentangan dengan aturan yang diatasnya. Jadi mari kita taat hukum, ikuti apa yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan menteri dan sebagainya, sehingga saat ini SPA yang hanya boleh melakukan pelatihan, sedangkan pengiriman dilakukan oleh PP3IS. Nah ini mari kita lakukan secara konsisten dan konsekuen. Jangan kita mencoba melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan undangan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Udah Pak. Oke, ini saya sekarang Pak dari Kepala BP 3 TKI Pasar akan memberikan sedikit ulasan mengenai image tenaga SPA umumnya di Indonesia. Kalau tenaga kerja SPA Bali sudah 2 kali mendapatkan juara dunia, 2 kali juara dunia. Artinya tenaga kerja Bali tersebut khususnya SPA sangat dihormati dan dibutuhkan. Sampai saat ini ada 4.050 lowongan kerja permintaan dari 59 negara dunia. Dengan gaji sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Badan Perguruan bahwa $1.000. Itu artinya yang tamat SMP pun kalau mereka sudah dididik dengan baik ilmu SPA, kompetensi SPA, mereka akan mendapatkan gaji sebesar itu.
Artinya ini kesempatan kita yang di Bali. Mengenai ini, memang ini di luar Bali, spa itu adalah spa yang plus gitu lah. Pokoknya kurang baik. Tapi untuk orang Bali sampai saat ini, walaupun ada dari 1000 itu 1 yang melakukan itu pun juga disebabkan oleh mereka itu perjanjian kerjanya setelah mereka di luar negeri diganti karena mereka itu diberangkatkan secara mandiri. Ternyata mandiri itu bukan mandiri yang sebenarnya. Kami juga melakukan penelitian yang di Bali, dari 1000 orang yang mengatakan dirinya mandiri, ternyata cuma 1 mereka yang benar-benar mandiri. Cara kami meminta surat-surat mereka, baik lewat email sampai keluarnya perjanjian kerja. Ternyata tidak ada yang bisa. Selidik punya selidik, ada oknum-oknum di belakangnya yang ngomporin. Kebetulan juga sistem yang dibangun sebelum kami ditempatkan oleh Bapak Jumur Hidayat, Kepala BNP 2 DKI, itu adalah semuanya dimandirikan. Ternyata hampir tidak ada yang benar-benar mereka mandiri. Itu kenyataannya. Untuk pertanyaan Pak Widodo kemarin, itu 1001 untuk orang Bali melakukan hal itu, sebab kita yang di Bali sangat percaya dengan hukum karma seperti Pak Henol tadi itu. Terima kasih Pak Malen. Ada lagi Pak? Ya sudah jelas adanya Pak. Artinya tinggal diberangkatkan saja Pak. Begitu kan? Dan Bapak karena itu BNP DKI dan Bapak Dirjen ya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Dan sebanyak-banyak atas penjelasannya. Kanan,